Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Maraknya pencurian di kota Baghdad membuat para penduduk merasa resah, apalagi bagi mereka yang menyimpan uangnya di rumah. Mereka menjadi bingung harus kemana lagi menyimpan uangnya. Kemudian para warga mengadukan keluhan tersebut kepada Abu Nawas. "Baiklah, nanti malam kita adakan rapat," kata Abu Nawas. Setelah rapat diadakan, mereka bersepakat menitipkan uangnya kepada Abu Nawas, tapi dengan ketentuan sebagai berikut. Tiap bulan wajib dipotong 1 dinar untuk biaya keamanan, karena nantinya Abu Nawas akan membayar prajurit istana yang bertugas menjaga rumahnya. Dan sejak saat itu, para warga mulai merasa tenang. Mereka tak perlu mengkhawatirkan kemana harus menyimpan uangnya. Rumah Abu Nawas kini seperti bank, karena setiap hari orang-orang silih berganti menitipkan uangnya. Adapun prajurit yang berjaga, yang tadinya hanya ada 2, kini ditambah menjadi 4. Hal ini lantaran banyaknya orang-orang yang berminat menjadi nasabahnya. Hingga pada suatu hari, ada seorang anak kecil yang mendatangi rumah Abu Nawas, dan tujuannya adalah menitipkan uang miliknya sejumlah 100 dinar. Di hari berikutnya, ia kembali datang untuk menitipkan uang. Begitu pula dengan hari-hari selanjutnya, ia selalu datang dengan membawa uang 100 dinar. Hal ini membuat Abu Nawas heran, dari mana ia mendapatkan uang sebesar itu. Kemudian Abu Nawas pun bertanya, "Apakah semua uang ini milikmu?" Anak kecil itu menjawab, "Iya Tuan." "Benarkah 100 dinar bukan uang sedikit? Bagaimana caramu mendapatkannya setiap hari?" tanya Abu Nawas. "Karena setiap hari aku selalu menang taruhan," jawabnya. "Taruhan? Taruhan apa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Saya bertaruh bisa mencium rambut saya," jawab anak kecil itu. Sambil tertawa, Abu Nawas berkata, "Itu tidak mungkin, kau tidak akan bisa." Anak kecil itu membalas, "Tuan mau taruhan? Kalau saya bisa mencium rambut saya, Tuan harus memberiku 100 dinar. Bagaimana?" tantangnya. Karena penasaran, Abu Nawas menerima tantangan tersebut. "Baik, aku setuju," balas Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Anak kecil itu lalu melepas rambut palsunya dan menciumnya. Abu Nawas yang merasa dibodohi meminta uangnya untuk dikembalikan. "Tidak bisa Tuan, uang ini sudah menjadi milikku," kata si anak. Setelah anak kecil itu pergi berlalu, Abu Nawas masih tidak terima dengan apa yang barusan terjadi. "Sialan, aku diberdayai anak kecil. Lihat saja nanti, akan kubalas kelicikanmu," gerutu Abu Nawas. Esok harinya ketika si anak kembali datang, Abu Nawas mengajaknya sebuah tantangan. "Ayo, kita buat tantangan baru," kata Abu Nawas. "Baik Tuan, tapi aku yang bikin tantangannya," balas anak kecil tersebut. "Oh, silahkan. Apa tantangannya?" tanya Abu Nawas. "Saya yakin Tuan tidak akan bisa mencium kaki saya. Kalau bisa, saya kasih Tuan 1000 dinar, tantang si anak. "Apa kau bercanda? Tentu saja aku bisa," balas Abu Nawas. "Buktikan dulu Tuan, tapi ada syaratnya. Untuk membuktikannya harus ada saksi yang melihatnya," ujar si anak. "Oh, baik, aku setuju," sahut Abu Nawas. Dalam hati Abu Nawas kegirangan. "Akhirnya aku bisa mendapatkan uangku kembali, bahkan jumlahnya 10 kali lipat." Kemudian dipanggillah keempat prajurit yang berjaga untuk menyaksikan tantangan tersebut. Tapi anehnya, ketika Abu Nawas berhasil mencium kaki si anak kecil tersebut malah tertawa.
Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. "Dasar anak kecil yang aneh, kalah 1000 dinar tapi malah tertawa," kata Abu Nawas kepada para prajurit. "Maaf Tuan Abu, justru kami yang kalah," balas salah satu prajurit. "Maksudmu kalah bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Tadi sebelum anak kecil itu masuk, dia mengatakan kepada kami, dia bilang dia bisa membuat Tuan Abu mencium kakinya. Tentu saja kami tidak percaya. Ia pun lalu mengajak kami taruhan," kata prajurit tersebut. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Berapa nilai taruhannya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Masing-masing dari kami 1000 dinar. Jadi dia mendapat 4000 dinar, jawab si prajurit. "Kurang ajar, 2 kali dia memperdayai aku. Dia rela kehilangan 1000 dinar, tapi mendapatkan 3000 dinar, gerutu Abu Nawas. Ia pun seolah tak percaya, karena baru kali ini ia dikalahkan oleh seorang anak kecil. Kisah selanjutnya. Di setiap Abu Nawas menghadapi tantangan Baginda Raja, ia berulang kali berusaha bagaimana caranya supaya lepas dari hukuman. Berkat ide-ide konyolnya itulah, Abu Nawas selalu membuat Baginda Raja menyerah. Bahkan tidak jarang Abu Nawas justru pulang membawa hadiah. Namun kali ini Abu Nawas malah memilih untuk dipenjara daripada harus berbohong kepada Baginda Raja. "Loh, kok bisa begitu?" Begini ceritanya. Diketahui Baginda Raja Harun al-Rasyid mempunyai 2 orang putra. Putra pertama bernama Al-Amin, sedangkan putra yang kedua bernama Al-Ma'un. Al-Amin ini ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'un terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyukai Al-Ma'un karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya sama-sama putranya. "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri. Baginda Raja menjawab, "Ya karena Al-Amin tidak bisa membuat syair dan tidak kenal dengan ilmu sastra." Sang permaisuri berkilah, "Wahai suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada Al-Ma'un. Sebenarnya Al-Amin lebih cerdas, ia hanya malas saja," tutur permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" tanya Baginda Raja. "Baik, tidak lama lagi engkau akan melihat buktinya," ucap permaisuri merasa yakin. Lalu sang permaisuri memanggil Al-Amin. "Anakku, aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu. Aku tidak rela kalau kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu yang bernama Al-Ma'un. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat," kata sang permaisuri kepada Al-Amin. Keesokan harinya, Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikirannya yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pun akhirnya pulang ke istana. "Jadi, kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan Al-Amin dengan gembira. "Sudah ibu," jawab Al-Amin. "Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu," tutur sang permaisuri. Esoknya pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangganya. "Baik, silahkan," ucap Abu Nawas.
Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. Kami adalah keturunan Bani Abbas. Kami duduk di atas kursi. Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. Bagaimana menurutmu? Tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. Ya begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia. Tapi coba teruskan syair selanjutnya, ucap Abu Nawas penasaran. Lalu Al-Amin meneruskan membaca syairnya. Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek. Belum selesai meneruskan syairnya, Abu Nawas langsung mencegatnya. Syair macam apa itu? Celetuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemoohan Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja bertanya kepada pengawalnya, Abu Nawas kok tidak pernah lagi kelihatan? Coba kalian panggil Abu Nawas di rumahnya untuk kemari, perintah Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi Abu Nawas memang sedang tidak berada di rumahnya, jawab si pengawal. Memangnya Abu Nawas pergi kemana? Tanya Baginda Raja ingin tahu. Dia tidak pergi kemana-mana Paduka yang mulia, tapi dia sedang berada di dalam penjara, balas si pengawal. Apa sebabnya dia di penjara? Tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas dianggap telah menghina syair yang dibuat oleh putra Baginda yang bernama Al-Amin, ujar si pengawal. Mendengar penjelasan pengawalnya itu, lalu Baginda Raja memanggil putranya yang bernama Al-Amin. Wahai putraku, kenapa kamu memenjarakan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Al-Amin menjawab, begini ayahanda, Abu Nawas telah berani menghina dan mengecek karya syairku. Baginda Raja tersenyum dan berkata, ya tentu sajalah, karena karya syairmu kan memang jelek. Abu Nawas itu seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada, ujar Baginda Raja menasehati. Baiklah, kalau begitu, beri lagi aku kesempatan waktu untuk memperbaiki karya syairku, kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi, guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra, agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa hari kemudian, ia pun pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali, Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. Mari kita dengarkan karya syair putraku Al-Amin ini, kata sang permaisuri. Baik, silahkan, sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. Hai binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinafah yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang. Setelah selesai membaca syairnya, sang permaisuri bertanya kepada beberapa orang penyair yang ikut mendengarkan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin karena takut mendapatkan hukuman, mereka berpura-pura memuji syair putra mahkota Al-Amin. Sedangkan Abu Nawas malah beranjak dari kursi tempat duduknya. Kamu mau kemana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Mendengar penuturan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk terdiam. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini.
Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia juga disegani oleh penduduk setempat sebagai sosok ulama yang karismatik. Pada suatu ketika, dia mendengar nama seorang tokoh sufi dari Baghdad yang sering bersikap nyeleneh dan terkadang dianggapnya menyalahi syariat. Tokoh sufi tersebut bernama Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas dianggap masyarakat sebagai tokoh sufi yang tinggi akan ilmu agamanya. Bagaimana mungkin seorang sufi yang tinggi ilmunya sering bersikap nyeleneh dan melanggar syariat? Pikir sang sufi merasa heran. Karena penasaran, ia pun berencana untuk pergi ke Baghdad menemui Abu Nawas. Maka pergilah ia ke kota Baghdad dan mencari alamat rumahnya. Setelah bertanya kepada beberapa warga, akhirnya sampailah ia di kediaman Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. "Assalamualaikum, apakah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya sang sufi. "Benar, saya Abu Nawas." "Lalu Anda siapa dan dari mana Anda? Karena sepertinya Anda bukan orang sini," ujar Abu Nawas. "Saya memang bukan orang sini, saya musafir dari negeri seberang," balasnya. Abu Nawas pun segera mempersilahkan masuk dan mengajaknya duduk di ruang tamu. "Kalau boleh tahu, ada keperluan apa Tuan mencariku?" tanya Abu Nawas. "Saya akan tanya beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda keberatan?" kata sang sufi balik bertanya. "Tentu saja tidak. Apa yang ingin Anda tanyakan?" ucap Abu Nawas mempersilahkan. Awalnya sang sufi ini mengajaknya berdiskusi tentang ilmu agama, mulai dari hukum fikih sampai ilmu ketauhidan. Mendengar cara bicara dan pengetahuannya, barulah Abu Nawas menyadari bahwa tamu yang dihadapannya adalah seorang ulama berilmu tinggi. "Wahai Abu Nawas, saya dengar Anda adalah seorang tokoh sufi yang katanya berwawasan luas tentang agama. Tapi saya juga dengar Anda sering bersikap nyeleneh dan terkadang menyalahi syariat," kata sang sufi. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan tamunya tersebut. "Lalu apa yang membuat Anda risau? Bukankah tiap orang berhak dengan pendapatnya?" balas Abu Nawas. "Tentu saja boleh. Tapi ada batas-batasnya Abu Nawas. Kalau Anda tidak menguasai suatu perkara, akan lebih bijak bila memilih diam," tutur sang sufi. "Jadi tujuan Anda datang kemari hanya untuk menceramahi dan menegur saya?" tanya Abu Nawas. "Tujuan saya ke sini untuk menyambung silaturahmi sesama muslim dan saling mengingatkan manakala saudara muslimnya bersikap salah," jawab sang sufi. "Lalu apa yang akan kau dapatkan dari perbuatanmu itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentunya ini bernilai ibadah Abu Nawas. Insya Allah dengan banyak ibadah kita akan masuk surga," jawab sang sufi. "Kamu tidak akan masuk surga," balas Abu Nawas. "Kenapa kau katakan itu? Bukankah manusia yang rajin beribadah seperti sholat, puasa, dan zikir akan masuk surga?" tanya sang sufi. "Tetap tidak akan masuk surga," jawab Abu Nawas enteng. "Kenapa kau berkata demikian?" "Oh ya, saya tahu. Pasti kamu akan berkata bahwa manusia akan masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat dari Allah. Betul kan? Tapi kan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti menjalankan sholat, puasa, dan zikir," tutur sang sufi. "Tidak juga, itu juga belum membuatnya masuk surga," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang sufi mulai emosi. "Kamu memang benar-benar sesat Abu Nawas. Kamu berani mengingkari hadis Nabi," bentak sang sufi. "Kenapa Anda buru-buru emosi? Sedangkan Anda belum mendengar penjelasan saya," balas Abu Nawas. "Baik,
Kalau memang dengan rajin beribadah dan mendapatkan rahmat Allah kau anggap tidak bisa masuk surga, lalu perbuatan apa yang bisa membuat seseorang masuk surga? Tanya sang sufi menahan emosi. Anda harus mati terlebih dahulu. Tanpa kematian, mana mungkin manusia bisa masuk surga? Kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, sang sufi pun langsung menjadi malu. Hal itu sama sekali tak terpikirkan olehnya. Tak ingin menahan rasa malu berkepanjangan, sang sufi lalu mohon diri untuk pamit pulang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat sibuk menyiapkan materi pelajaran untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Setelah semuanya beres, ia pun segera berangkat menuju majelis tempat ia mengajar. Setibanya di sana, ternyata murid-muridnya sudah berkumpul di majelis menunggu kedatangan dirinya. Lalu kegiatan belajar pun langsung dimulai. Saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba datanglah seorang tamu dari jauh yang ingin bertemu dengannya. Terpaksa Abu Nawas pun menghentikan kegiatan mengajarnya untuk beberapa saat. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anak, saya tinggal dulu sebentar, ada tamu dari jauh. Teruskan belajar kalian, jangan ada yang berisik," kata Abu Nawas mewanti-wanti. Kemudian ia meninggalkan majelis untuk menemui tamunya. Tidak berapa lama setelah Abu Nawas pergi, suasana majelis tempat Abu Nawas mengajar menjadi gaduh oleh ulah para murid-muridnya yang pada bercanda. Namanya saja anak-anak. Ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain di dalam majelis. Suasana gaduh yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas sangat terganggu, apalagi ia sedang ada tamu dari jauh. Abu Nawas pun segera mendatangi majelis untuk menasehati anak-anak didiknya. Mengetahui gurunya akan datang, mereka langsung pura-pura terdiam. Ada yang pura-pura baca buku, ada pula yang pura-pura sedang menghafal pelajaran. Abu Nawas lalu berdiri di hadapan anak-anak didiknya. "Kalian ditinggal sebentar saja, bukannya belajar malah bikin gaduh," kata Abu Nawas. "Nilai ulangan kalian hampir semuanya jelek, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini?" tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak jadi hening seketika. Mereka semua menundukkan kepalanya. Tak ada yang berani menatap Abu Nawas. "Apakah kalian ingin seperti keledai yang bodoh? Ayo, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri," hardik Abu Nawas. Semua murid-muridnya terdiam. Mereka menatap satu sama lain seolah saling menyalahkan. Sudah, tak perlu saling menyalahkan. Saya tanya sekali lagi, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri." Tentunya tidak ada yang mau, bukan? Makanya belajar yang tekun, jangan banyak bermain, ucap Abu Nawas menasehati. Suasana majelis masih terasa hening untuk beberapa saat. Tiba-tiba dari arah pojok ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Tingkah muridnya ini membuat Abu Nawas heran. "Kamu yakin ingin seperti keledai yang bodoh?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak mau, Tuan Guru," jawab si murid. "Kalau tidak mau, kenapa kamu maju ke depan dan berdiri?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi Tuan Guru kan bilang orang yang berdiri di depan seperti keledai yang bodoh. Sedangkan yang saya lihat hanya Tuan Guru yang berdiri di depan. Saya tidak tega melihat Tuan Guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani Tuan Guru," kata si murid dengan polosnya. Mendengar penjelasan muridnya yang polos ini, wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu. Ia baru menyadari
bahwa pilihan kata-kata yang diucapkan malah kembali pada dirinya sendiri. Ternyata pilihan kata-kataku salah, pikir Abu Nawas menyadari kekeliruannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan oleh kedatangan dua orang tamu yang mengaku ulama besar. Mereka berdua adalah Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Dengan berpakaian jubah serba putih layaknya orang soleh, mereka menyapa masyarakat kota Baghdad. Para warga pun menyambutnya penuh penghormatan. Mereka menjamu dua tamu agung itu dengan berbagai macam hidangan. Tidak berapa lama terdengarlah suara azan. Syekh Wahab dan Syekh Qadir lalu pamit untuk menunaikan sholat. Mereka berdua pun diantar oleh warga sampai ke masjid. Sesampainya di masjid, Syekh Wahab melepaskan sepatunya dan membiarkannya di luar teras masjid. Sedangkan Syekh Qadir melepaskan sepatunya tapi membawanya masuk ke dalam masjid. Sementara Syekh Wahab dan Syekh Qadir melaksanakan sholat, terjadilah percakapan warga yang ada di situ. Menurut kalian, di antara kedua orang itu, siapa yang lebih alim? Tanya salah satu dari mereka. Menurut saya, Syekh Wahab yang lebih alim, karena membiarkan sepatunya di luar. Itu menunjukkan kalau beliau mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah, jawab warga yang lain. Namun ada juga warga yang berpendapat kalau Syekh Qadirlah yang lebih alim, sebab dengan dirinya membawa sepatu ke dalam masjid itu menunjukkan kehati-hatian. Kemudian salah seorang berkata, lebih baik kita tanyakan langsung kepada kedua tamu kita, pasti beliau punya alasannya. Iya, benar, itu lebih tepat, timpal lainnya. Ketika Syekh Wahab dan Syekh Qadir itu selesai sholat, mereka ditanyai secara terpisah oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Pertama, mereka menanyai Syekh Wahab, "Wahai Tuan Syekh, kenapa sih Anda meninggalkan sepatunya di luar teras masjid? Padahal Syekh Qadir membawa sepatunya masuk ke dalam." Dengan tersenyum Syekh Wahab menjawab, "Alasan saya meninggalkan sepatuku karena segala sesuatunya saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun sepatu saya dicuri orang, maka akan saya ikhlaskan dan tidak akan menganggapnya sebagai pencuri. Justru saya akan mendoakan agar sepatuku menjadi kebaikan bagi dirinya." Mendengar jawaban Syekh Wahab, masyarakat pun terkagum-kagum dengan kerendahan hatinya. Kemudian giliran Syekh Qadir yang ditanya, "Wahai Tuan Syekh, kenapa sih Anda membawa masuk sepatunya ke dalam masjid? Padahal Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar teras masjid." Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Qadir pun tersenyum. Lalu ia menjawab, "Kalau saya biarkan sepatuku di luar, saya khawatir akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Jika sampai kubiarkan itu terjadi, maka ketika sepatuku dicuri, saya juga ikut menanggung dosanya, karena saya telah ikut andil menggoda seseorang untuk mencuri. Oleh sebab itulah saya bawa masuk sepatunya ke dalam masjid." Syekh Qadir mencoba menjelaskan. Masyarakat kembali terkagum-kagum dengan jawaban Syekh Qadir. Mereka pun memuji kealiman dua tamu agung tersebut. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Waduh, kalian semua gampang terlena dengan perkataan yang terkesan bijak padahal biasa saja," kata Abu Nawas kepada warga yang berkumpul. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Kedua tamu itu memang orang alim. Mereka berdua juga bijak dalam bertutur kata," balas salah satu warga. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Coba kalian perhatikan, antara sepatu yang dipakai Syekh Wahab dan Syekh Qadir, keduanya berbeda. Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar karena memang sepatunya sudah butut. Mana mungkin ada maling yang tergoda untuk mencurinya," ujar Abu Nawas sambil menuding sepatu yang sedang dipakai Syekh Wahab. Dan sepatu yang dipakai oleh Syekh Qadir
itu masih bagus dan saya kira harganya pasti mahal. Oleh sebab itulah dia khawatir sepatunya akan hilang. Makanya sepatunya ia bawa masuk serta ke dalam masjid. Kalian semua jangan terlena dengan seseorang yang mengaku berilmu hanya karena penampilan dan tutur katanya. Tapi kalian harus mengetahui sejauh mana kepandaian ilmu agamanya. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Syekh Wahab dan Syekh Qadir pun dibuatnya keki. Mereka berdua tahu betul siapa Abu Nawas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Baghdad. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.